Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara mengenai COVID-19 berbasis lingkungan bersama saya Dr. Omar Zain dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Kita tahu ada kaitan lingkungan dengan serangan COVID-19. Lingkungan itu sendiri sebenarnya terbagi dua, ada yang disebut dengan abiotik yaitu sumber daya alam kecuali makhluk hidup. Ada yang disebut dengan biotik. Biotik di sini tentulah makhluk hidup yaitu manusia, flora, fauna, dan termasuklah di sini virus, bakteri, jamur, dan parasit. Di dalam lingkungan manusia ini juga termasuk dengan kebijakannya. Nah, menurut teori Bloom, bahwasanya derajat kesehatan masyarakat itu dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor genetik, pelayanan kesehatan, dan perilaku. Tetapi oleh Bloom tidak dimasukkannya hubungan antara faktor-faktor ini. Oleh karena itu kami memodifikasi teori Bloom ini dengan menambahkan 2 faktor lagi yaitu regulasi dan disiplin. Jadi regulasi dan disiplin ini mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Nanti kita lihat apa kaitannya dengan COVID-19. Kemudian lagi kita mengenal komponen lingkungan itu adalah air, udara, pangan, hewan, serangga, dan manusia. Tetapi lingkungan seperti ini saat ini sudah tidak lagi hanya ini, tetapi jauh lebih luas, yaitu komponen lingkungan abiotik dan biotik itu. Dan biotik ini yang paling besar pengaruhnya adalah manusia dan kebijakan yang dilakukan oleh manusia itu. Nah, manusia inilah yang banyak mempengaruhi lingkungan dan karena dia sendiri merupakan lingkungan, sehingga mempengaruhi terhadap manusia yang rentan terhadap penyakit. Dan kalau kita lihat dulu pencemaran atau kontaminasi ataupun polusi oleh agen itu melalui media transmisi. Saat ini kalau kita lihat pada kondisi pandemi COVID-19, agen dan media transmisi itu menyatu di dalam manusia. Jadi manusia itu di dalam tubuhnya memiliki virus yang bisa menular, yang disebut dengan agen, kemudian manusianya sebagai karier, dan juga sekaligus sebagai media yang bisa menularkan kepada sekelompok manusia atau populasi, ataupun pada sekelompok orang-orang yang berkumpul atau orang yang berkerumun, sehingga potensi penularan penyakit di dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh manusia itu sendiri. Kalau kita ambil contoh misalnya dalam penanggulangan DBD, demam berdarah tinggi, yang agennya adalah virus, sedangkan vektor penularannya adalah nyamuk yang menggigit manusia, maka untuk membasmi demam berdarah tinggi, kita basmilah nyamuknya. Begitu populasi nyamuk berkurang, maka kasus DBD pun menurun. Demikian juga dengan flu burung. Virusnya H5N1, vektor penularnya adalah unggas. Nah, kalau unggasnya dibasmi, maka transmisi dari unggas ke manusia akan bisa dibatasi, dikurangi, bahkan bisa dihabiskan atau dieliminasi. Tetapi pada COVID-19, virus penyebabnya itu ada pada manusia. Medianya yang mentransfer virus itu ke manusia yang lain adalah manusia, sehingga intervensi terhadap manusia tidak bisa kita lakukan, tetapi kita bisa melakukan intervensi terhadap hubungan antar manusia. Oleh karena itu, pengendalian manusia sangat penting di dalam penanganan atau pencegah penularan COVID-19. Pengendalian lingkungan itu adalah pengendalian manusia. Kita tahu pada awal dulu pengendalian manusia itu dinyatakan lockdown oleh beberapa negara melakukan, tetapi di Indonesia tidak berterima lockdown ini karena dianggap banyak yang dipengaruhi akibat lockdown ini. Kemudian dibuatlah semi lockdown dengan istilah PSBB dan sebagainya itu, tetapi tidak semua daerah, hanya di ibu kota. Semi lockdown ini pun tidak jelas, artinya penanganannya tidak sepanjang waktu, ada waktu-waktu tertentu, ada masa berakhirnya, ada masa awalnya begitu. Sehingga terjadi pelonggaran dengan razia-razia, dengan penyuluhan-penyuluhan, kemudian pembiaran. Akibatnya apa? Akibatnya kasus semakin tinggi. Dan
larangan mudik juga kontroversi. Kemudian ada yang larangan mudik dilarang, tetapi tempat-tempat belanja dibuka, sehingga masyarakat semakin bingung bagaimana sebenarnya mengendalikan manusia ini. Satu pihak dilarang keras, satu pihak malah dibuka kesempatan, sehingga terjadilah kondisi patologis pada masyarakat. Apa itu? Yang pertama, COVID fobia, takut yang berlebihan pada COVID. Yang kedua, covidiot, banyaknya eh, kepercayaan-kepercayaan yang aneh-aneh terhadap coronavirus. Kemudian vaksin fobi, tidak percaya corona, menganggap konspirasi, menganggap corona adalah bukan makhluk hidup. Dan yang paling parah adalah tidak percaya terhadap tenaga medis dan rumah sakit, menuduh rumah sakit mengcovidkan pasien dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam penanggulangan penyakit menular ini, yang penting sebenarnya penanggulangannya adalah di hulu. Ya. Di hulu itu manusia. Dalam hal ini lockdown, PSBB, PKMK, pembatasan kegiatan mikro, kemudian larangan mudik pulang kampung, dan melarang berkumpul banyak orang. Inilah di hulu. Tapi semuanya kalau kita lihat di hulu, ini semuanya itu adalah lingkungan manusia, bukan lingkungan alam yang perlu dilakukan tindakan. Sementara kenyataannya kita sibuk membicarakan, sibuk eh, menyediakan segala macam adalah di hilir. Di hilir itu adalah rumah sakit, klinik, puskesmas. Hilir atau rumah sakit atau tenaga kesehatan itu merupakan garda terakhir atau benteng terakhir. Garda terdepan adalah hulu. Jadi sangatlah tidak cocok kalau dikatakan tenaga medis itu merupakan garda terdepan. Mereka adalah garda terakhir, rumah sakit, klinik, puskesmas. Bahkan mereka banyak yang gugur dan banyak yang eh, masuk kuburan, meninggal. Nah, oleh karena itu, antara hulu dan hilir ini sebenarnya fokus pertama itu harus lebih besar ke hulu, baik secara tindakan, dana, dan kegiatan, supaya dia tidak sampai ke hilir. Nah, kalau dia sudah sampai ke hilir, yang hilir sulit mengatasinya, sementara yang hulu juga tidak di stop. Akibatnya kerannya masih terbuka, sehingga yang hilir tidak berhenti menghadapi masalah. Sementara antara hulu dan hilir ini banyak hal-hal yang mempengaruhi perjalanan dan penularan COVID-19 ini, antara lain sekolah misalnya, rumah-rumah ibadah, pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern, juga tempat-tempat hiburan, pusat-pusat jajanan misalnya, juga mempengaruhi penularan kantor dan transportasi. Nah, oleh karena itu, kembali lagi, penanggulangan penyakit menular tergantung kepada pengendalian manusianya, baik di hulu, terutama di hulu, dan di hilir. Sementara yang di tengah ini, sekarang inilah menjadi berkecamuk ya, untuk jangan sampai ke hilir. Nah, sekarang ancamannya apa dan tantangannya apa setelah yang di hulu juga tidak tertangani, yang di hilir juga tak pernah selesai, yang di tengah jadi masalah, timbullah masalah-masalah ekonomi, masalah medis, masalah sosial, masalah politik. Masalah medis sudah banyak dibicarakan, ICU penuh, rumah sakit penuh, tenaga kesehatan gugur, lelah, dana kurang, sementara ini harus diintervensi. Dan masalah politik, regulasi, kebijakan anggaran kesehatan, dan hal-hal lain yang juga harus selalu mendapat intervensi, sehingga ini semua menimbulkan masalah ekonomi, kebutuhan meningkat, bansos juga tidak selesai permasalahannya, pengangguran juga makin banyak, dan untuk sosial budaya terjadilah patologi sosial dan juga masalah-masalah di pendidikan. Nah, mengenai patologi sosial ini tentunya nanti pakar yang berkompeten akan banyak berbicara. Masalah medis, masalah politik berakibat kepada masalah ekonomi dan sosial budaya, itulah yang menjadi ancaman dan tantangan dalam penanggulangan penularan COVID-19 di Indonesia. Saya kira demikian saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.